Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Indonesia, makmur raya berkeadilan. Pada video kali ini saya ingin membicarakan sesuatu yang sering banget ditanyakan sama saya, yaitu tentang hukum dari perdagangan MLM atau network marketing, khususnya MLM NASA ya. Apakah dalam Islam ini haram atau halal? Simak sampai akhir video ini. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat dan selalu banjir closing orderan baik konsumen maupun member. Pada video kali ini sesuai dengan judul ya, kita akan bicarakan tentang halal haram dari MLM. Nah, sebelum ke videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu pada Sanas Orlin Group ini. Saya singkirin dulu ya mic-nya supaya kelihatan. Oke. Nah, ini adalah kiriman dari Orlin Group ya, Sanas kaosnya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada kiriman berikutnya. Oke, nah Sanas itu atau Orlin Group ini ya punya beberapa produk yang dipasarkan oleh PT NASA. Saya tidak punya stok semuanya, tapi setidaknya saya sudah pakai ini ya. Ini Sanas Hair Serum Anti Uban. Lalu kemudian di sini ada juga produk conditioner ya, Orlin Conditioner. Lalu juga ada sampo Sanas nih. Nah, bagi teman-teman yang berminat silahkan hubungi kami di link yang akan saya share di deskripsi. Bisa juga dengan bayar di rumah ya, bayar di tempat, jadi tidak perlu transfer, tinggal Anda order kami, nanti kami kirimkan barangnya lebih dulu, Anda tinggal bayar ke kurir pos di rumah Anda, jadi mudah. Jadi teman-teman yang kepingin atau minat dengan produk-produk NASA silahkan hubungi kami dengan klik link Linktree ya, yang ada di kolom deskripsi. Oke. Oh ya, terima kasih yang sudah ngeklik video ini, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah pada subscribe. Oke, kita kembali ke tema kita, yaitu hukum network marketing, apakah halal apakah haram. Mungkin teman-teman bingung ya. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman, saya bukan ustadz dan saya bukan kiai, jadi saya tidak terlalu paham dengan hukum-hukum dalam Islam ya. Tentunya teman-teman punya referensi yang lebih baik dibandingkan dengan video saya. Silahkan Anda bisa bertanya kepada ustadz atau ulama yang lebih berkompeten di dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Nah, yang kedua disclaimernya tadi yang pertama ya. Yang kedua disclaimernya adalah di sini adalah saya menyampaikan pendapat pribadi. Tentunya pendapat saya dikuatkan dengan beberapa pendapat ulama yang nanti saya sampaikan. Seperti itu ya, itu disclaimer dari saya. Jadi mohon bisa dipahami tentang disclaimer yang telah saya sebutkan. Nah, dari pendapat saya tentang kajian tentang MLM ya, kesimpulannya sebelum saya menampilkan pendapat-pendapat dari para ulama, kesimpulan yang saya ambil dari kajian yang saya lakukan dan apa yang saya pelajari, sebenarnya MLM itu hukumnya halal ya. MLM atau kita sebut saja network marketing itu hukumnya halal menurut saya, menurut apa yang sudah saya pelajari dan saya cari tahu ya di beberapa sumber ya. Nah, memang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa MLM itu haram. Tapi setelah saya pelajari pendapat tersebut, itu misalnya ya, dalam sebuah kajian seorang ustadz menyatakan bahwa MLM itu haram.
Tapi kemudian kalau kita telaah atau kita tanya kepada ustadz tersebut bahwa emang alasan haramnya kenapa gitu. Nah, beliau itu biasanya atau orang ini yang berpendapat bahwa MLM haram itu seringkali menyebutkan ciri-ciri money game. Jadi bukan ciri-ciri MLM ya, ciri-ciri money game. Misalnya MLM itu haram karena mengandung unsur riba, tidak bonusnya tidak transparan misalnya. Itu adalah ciri-ciri money game, bukan ciri-ciri MLM. Nah, kenapa kok orang itu jadi bingung atau jadi tidak paham perbedaan MLM dan money game? Ya karena banyak oknum money game yang kemudian mengaku-ngaku sebagai perusahaan MLM. Ya, tujuannya agar tidak dilarang oleh pemerintah dan kemudian banyak orang yang tertarik bergabung. Sebenarnya seperti itu. Jadi tarik lurus kesimpulan dari video ini tentunya kalau menurut pendapat saya sebenarnya MLM atau network marketing itu halal, tapi banyak orang yang berpendapat MLM haram dikarenakan mereka tidak punya pengetahuan yang cukup antara perbedaan MLM dengan money game. Jadi yang haram sebenarnya money game sesuai dengan deskripsi yang mereka ceritakan, sesuai dengan ciri-ciri yang mereka ceritakan bahwa yang haram itu begini. Tapi kemudian mereka tidak mengerti perbedaan yang signifikan antara money game dengan MLM, menganggap bahwa semua sistem bisnis penjualan langsung itu adalah money game, sehingga menghukuminya haram. Nah, tentunya saya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia network marketing, saya harus belajar lebih lagi tentang bagaimana membedakan MLM dan money game. Sehingga kesimpulannya tadi itu adalah money game adalah haram menurut saya ya, dan MLM itu halal gitu. Itu kesimpulan dari video ini sebenarnya. Nah, tentunya saya tidak bisa berpendapat sendiri. Tentunya saya harus mengambil beberapa pendapat ulama untuk menguatkan pendapat saya. Nah, tentunya silahkan teman-teman bisa menyimak. Nanti akan saya tampilkan di layar beberapa pendapat ulama tentang network marketing. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau informasi yang baik buat teman-teman semua untuk memutuskan dan berpikir secara terbuka, berpendapat secara terbuka, saling menghargai dan sebagainya tentang bisnis yang akan kita pilih menjadi bisnis kita, menjadi sarana untuk kita mencari penghasilan yang halal gitu ya. Oke teman-teman, kita akan tampilkan beberapa pendapat ulama tentang network marketing atau MLM. Oke, teman-teman bisa lihat di layar ya. Saya sambil baca ini, jadi mohon maaf kalau misalnya tidak bisa melihat ke kamera dengan baik, karena saya sambil baca laptop supaya saya tidak keliru ya dalam menyampaikan pendapat para ulama ya. Silakan teman-teman bisa lihat ke layar untuk saya tampilkan beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama dari Ali Yafi, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia ya. Beliau berpendapat pada dasarnya network marketing hukumnya halal dan sama dengan bisnis-bisnis lainnya. Akan tetapi kalau bisnis itu mengandung skema piramid atau arisan berantai, itu jelas-jelas hukumnya haram. Sekali lagi, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya beliau menghukumi network marketing atau MLM atau direct selling ya, penjualan langsung itu sebenarnya halal saja, sama dengan penjualan-penjualan di konvensional misalnya. Tetapi kalau ada unsur arisan berantai, itu hukumnya haram. Arisan berantai itu seperti apa sih? Ya kalau kita mendapatkan member baru, kita dapat uang. Nah, sementara apakah NASA seperti itu? Ternyata kan tidak. Nah, kemudian ada pendapat yang kedua dari Dr. Miftah Farid ya, ini ketua Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Beliau adalah ketua MUI Jawa Barat di beberapa waktu yang lalu.
Dia berpendapat bahwa model network marketing memiliki relevansi atau cocok dengan semangat nilai Islam, yakni berbasiskan jamaah. Dan sebagai cara memasarkan network marketing, pada hakikatnya dihukum mubah atau boleh sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam, yaitu yang pertama itu keikhlasan, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua itu muamalat, yaitu saling memberi keuntungan. Yang ketiga itu status yang diperjualbelikan adalah barang yang real, ada, tidak haram dan tidak menyembunyikan cacat. Kemudian yang keempat adalah status keuntungan yang diperoleh para pihak bersifat tidak haram, seperti bonus, jadi boleh ada bonus ya, hadiah atau fee juga boleh, yang penting sifatnya tidak haram. Lalu yang kelima adalah tidak ada riba di dalamnya, tidak mengandung riba di dalam sistemnya, seperti itu ya. Balik lagi bahwa di NASA insya Allah ya, ciri-ciri yang bertentangan dengan dasar Islam itu tidak ada. Insya Allah semuanya sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam. Nah, yang kemudian ada pendapat dari Muhammad Safi Antonio ya, yaitu Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia. Nah, fenomena bisnis yang pesat perkembangannya dalam beberapa dasawarsa ini adalah yang pertama adalah e-commerce atau perniagaan lewat internet atau internet marketing. Yang kedua adalah franchise atau waralaba. Yang ketiga adalah hak paten, dan yang keempat adalah network marketing atau pemasaran jaringan atau direct selling atau penjualan langsung. Nah, halal atau haramnya sebuah bisnis network marketing menurut Muhammad Safi Antonio itu tidak bisa dipukul rata dan juga tidak dapat dimonopoli oleh pengakuan sepihak sebagai network marketing syariah atau konvensional, tetapi sejauh mana usaha itu dipraktekkan kemudian dikaji sesuai syariah atau tidak. Jadi sebenarnya bukan nama MLM-nya itu yang haram, tapi sistem yang di dalamnya itu sebenarnya haram atau halal itu harus dikaji apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, alhamdulillah di NASA sudah banyak kajian tentang sistem NASA, dan banyak yang berpendapat kalau dicermati dengan baik di bisnis NASA itu banyak yang berpendapat setelah mengkaji tentunya ya, tidak hanya NASA MLM terus kemudian langsung memvonis haram gitu, tapi tidak mengkaji sistemnya gitu ya. Jadi setelah dikaji banyak yang berpendapat bahwa sistem yang dijalankan oleh NASA itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah atau agama Islam. Kemudian ada pendapat dari Muhammad Munir Khaudri, PhD. Beliau adalah President of the Islamic Food and Nutrition of America atau IFANCA. Beliau mengingatkan umat Islam untuk meneliti kehalalan ya suatu bisnis network marketing. Jadi sebelum Anda bergabung termasuk network marketing NASA ya, Anda juga harus meneliti dulu kehalalannya ya sebelum masuk di dalamnya. Yang pertama, marketing plan-nya itu harus diketahui dulu ada skema piramid atau tidak. Kemudian yang kedua itu track record perusahaannya baik atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, apakah produknya mengandung zat-zat yang diharamkan atau tidak. Yang keempat, nah kalau target usahanya hanya recruiting anggota dan biaya pendaftarannya mahal, maka patut dicurigai sebagai money game atau judi yang jelas-jelas dihukumi itu haram. Yang kelima yang harus Anda ketahui sebelum Anda bergabung dengan MLM, yaitu apakah MLM tersebut menjanjikan kaya mendadak tanpa usaha atau tidak. Nah, seperti itu ya. Kalau menjanjikan usaha ya patut menjanjikan kaya mendadak ya. Anda nggak perlu ngapa-ngapain nih. Nah, itu patut dicurigai. Nah, kalau track record perusahaannya, nah ini usia perusahaan itu juga penting ya, karena kalau baru 1 tahun atau 2 tahun usia perusahaannya ya belum terbukti bahwa track recordnya itu baik. Nah, bisnis NASA alhamdulillah sudah berusia 18 tahun. Kemarin itu ulang tahun ke-18 di tanggal 1 Oktober 2020 ya, karena NASA berdiri tahun 2020, artinya perusahaan ini sudah punya track record yang baik. Tentunya kalau misalnya tidak baik ya tentunya perusahaan ini tidak akan berusia lama ya sampai 18 tahun.
Kemudian ada Ustadz Ja'far Umar Tholib. Beliau adalah mantan Panglima Laskar Jihad dan pengasuh pondok pesantren Salafi. Ya, beliau berpendapat bahwa jual beli itu sama saja hukumnya halal, mau konvensional maupun network marketing. Nah, syaratnya bisa jadi jualan konvensional juga haram ya, atau halal ya, ataupun network marketing juga ada yang halal dan ada yang haram. Nah, yang halal itu asalkan tidak ada unsur kezaliman. Yang kedua, barangnya jelas ada dan bermanfaat ya. Terus yang ketiga, bukan produk dari musuh. Jadi ada merek tertentu yang sudah memproklamirkan diri mensupport Zionis ya, berarti itu produk musuh ya. Jadi sekali lagi, kita kalau mau beli barang itu pastikan bukan produk musuh ya, walaupun dia konvensional, tapi kalau produk musuh ya itu bisa jadi haram ya. Lalu kemudian harganya wajar sesuai dengan manfaatnya, sebanding dengan manfaatnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah transparan dalam proses pembagian hadiah atau bonus. Diperbolehkan dalam jual beli itu adanya bonus, yang penting transparan. Siapa yang dapat bonus, syaratnya bagaimana, cara mendapatkannya bagaimana. Kalau sudah memenuhi syarat, bonusnya pasti cair, itu transparansi. Nah, bahkan beliau Ustadz Ja'far Umar Tholib ingin membuat laboratorium percontohan untuk pelatihan agro bagi santri-santrinya di pondok pesantren beliau ya. Karena Ustadz Ja'far Umar Tholib memandang mulai dari agro kompleks lah problem umat, dimulai dari situlah kita dekati umat. Jadi beliau berpendapat bahwa agro kompleks itu sangat penting. Nah, di NASA alhamdulillah produk kita salah satunya adalah produk agrokompleks ya, untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. Kemudian ada pendapat dari beliau Ustadz Hilman Rosyad Shihab LC. Beliau berpendapat bisnis network marketing yang sesuai syariah adalah network marketing untuk produk yang halal dan bermanfaat, dan proses perdagangannya tidak melanggar syariat. Tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, tidak ada riba, tidak ada sumpah yang berlebihan atau overclaim, tidak ada pengurangan timbangan dan lain-lain. Kita tidak bisa mengeneralisir atau menyamaratakan hukum network marketing dewasa ini. Diperlukan kajian yang bersifat kasuistik masing-masing MLM ya, diteliti secara mendalam dan terpadu atas masing-masing perusahaan network marketing atau MLM, dan bagaimana cara mereka melaksanakan sistem kerjanya. Sekali lagi, kita tidak bisa mengeneralisir ya, dianggap semua sama MLM. Nah, itu keliru dengan cara menganggap semua MLM sama. Kita harus mengkaji sistemnya sehingga kita tahu dan bisa menghukumi dengan baik, berpendapat dengan baik bahwa ini halal atau haram. Tentunya yang haram itu yang mengandung skema-skema arisan berantai atau piramid atau sejenis penipuan lah, kayak gitu ya. Nah, batasan umum untuk panduan umat Islam yang terlibat dalam bisnis network marketing menurut Ustadz Hilman Rosyad Shihab LC, pada dasarnya network marketing adalah muamalah atau buyu, atau prinsip dasarnya adalah boleh ya, atau mubah. Nah, selagi tidak ada unsur riba, sekali lagi ini syarat-syarat yang diharamkan itu ya ada ribanya, ada horornya ya, penipuan ya. Kalau tidak ada tentunya jadi halal ya. Jadi diperbolehkan selagi tidak ada unsur riba, tidak ada unsur horor, tidak ada unsur doror. Horor itu penipuan, doror itu menzolimi pihak lain. Selagi tidak ada unsur jahalah, yaitu tidak transparan ya. Nah, diperhatikan segala sesuatu menyangkut jaringan itu adalah transparansi biaya pendaftaran dan alokasinya, transparansi menyangkut jenjang, level, karir, dan kesempatan untuk berhasil untuk semua anggota ya. Berikutnya, hak dan kesempatan yang diperoleh sesuai dengan prestasi kerja anggota network marketing adalah sarana untuk menjual produk, barang, jasa, bukan sarana untuk mendapatkan uang tanpa ada produk, yang disebut kamuflase, sehingga terjadi money game atau arisan berantai atau perjudian. Nah, kejujuran seseorang distributor yang menawarkan produk, tidak berbohong atau menutupi celah produk, ini adalah sangat penting. Nah, kemudian ada pendapat dari beliau Bapak Dawam Raharjo, tokoh Muhammadiyah.
Sistem pemasaran network marketing tidak haram hukumnya dalam Islam, syaratnya harus terjadi perjanjian secara sukarela karena Islam berpegang pada perjanjian secara sukarela. Sistem network marketing malah cukup bagus dan adil karena berbagai pihak memperoleh manfaat, baik yang baru bergabung maupun yang sudah lama bergabung. Nah, bisnis yang melanggar agama adalah jika bisnis itu tidak menepati janji, melanggar kesepakatan, dan memeras. Nah, itu adalah beberapa pendapat para. Nah, itulah beberapa pendapat para ulama ya yang telah mengkaji sistem network marketing atau MLM. Tentunya kita sebagai masyarakat bisa bertanya lebih lanjut dan membandingkan antara MLM yang satu dengan MLM yang lainnya, bagaimana cara penerapan sistemnya, sehingga kita tidak buta, tidak menutup diri atau mental block bahwa semua MLM itu haram, karena sesungguhnya hukum dasar MLM itu ya halal, karena di dalam hadis Nabi itu tidak, atau Al-Quran tidak ada yang menyebutkan bahwa MLM itu haram kan. Nah, kemudian tentunya kita bisa menggunakan ijma dan qiyas, mengkaji sistemnya itu sebenarnya mirip riba atau tidak. Setiap MLM itu tentunya beda. Sekali lagi, kenapa ada mispersepsi antara orang yang menganggap bahwa MLM haram itu karena menganggap bahwa MLM itu sama dengan money game, padahal ternyata beda. Kenapa kok orang banyak salah persepsi? Ya karena banyak oknum money game, perusahaan money game yang mengaku sebagai MLM. Mereka itu mengaku sebagai MLM itu karena supaya diizinkan beroperasi oleh pemerintah, karena pemerintah secara resmi memperbolehkan beroperasinya MLM melalui OJK ya, diawasi oleh OJK, dan ada asosiasinya yaitu APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, dan melarang, pemerintah juga melarang sekaligus ya melalui OJK itu money game. Mereka membredel dan tidak memperbolehkan. Nah, mereka juga money game juga sering mengaku sebagai MLM agar banyak yang bergabung kepada bisnis mereka, padahal mereka niatnya adalah menipu. Jadi be careful, hati-hati, tapi tetap open mind agar Anda tidak tersesat dalam memilih sebuah bisnis. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan tambahan dengan salah satunya bergabung bersama para distributor MLM atau network marketing. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini saya sering membicarakan atau membahas tentang bagaimana cara jualan online dan bagaimana cara mengembangkan bisnis dengan baik sehingga mencapai kesuksesan di waktu yang telah ditargetkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Indonesia Makmur Raya Berkeadilan.